Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya. Hari ini kita ketemu lagi di semester ini di mata kuliah statistik dan probabilitas. Selamat pagi. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan saya Bima Octavia Stuti. Ya. Kebetulan saya salah satu pengajar di Teknik Sipil Unitri. Untuk semester ini, di kelas ini, saya akan mengajar statistik dan probabilitas kelas B ya. Saya share screen dulu untuk materinya. Mata kuliah statistik dan probabilitas ini berkaitan erat dengan nantinya mata kuliah metode penelitian. Jadi statistik dan probabilitas ini digunakan untuk mengukur, menganalisis nanti metode penelitianmu, skripsimu ya. Berarti kalau ngomong metode penelitian berarti outputnya nanti skripsi. Nah, skripsimu itu nanti akan dibahas di bab 4-nya kayak gitu. Digunakan untuk menganalisis, mengukur yang ada di bab 4. Nah, untuk mata kuliah ini, statistik dan probabilitas di semester ini kebetulan terplotting ikut yang PTMT, jadi pertemuan tatap muka terbatas, kayak gitu dari pihak Unitri sendiri, dari pihak kampus. Jadi nantinya teman-teman akan masuk ya tatap muka dengan saya juga, dan beberapa juga menggunakan Zoom, kayak gitu. Itu nanti dilaksanakan di pertemuan keempat. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti mahasiswa akan saya plotting. Kan ini masih nunggu sekitar 3 minggu ya, 3 pertemuan awal. Nunggu teman-teman mungkin yang mahasiswa yang lain yang belum registrasi ataupun belum KRS-nya belum tervalidasi kayak gitu. Kebijakan dari pihak kampus menunggu sampai 3 minggu, diberi kesempatan sampai 3 minggu. 3 pertemuan awal, kemudian nanti mulai pertemuan keempat, mata kuliah yang terplotting PTMT itu nantinya akan mulai bertemu tatap muka. Nah, siapa-siapa saja nantinya yang masuk di pertemuan keempat, mulai masuk di pertemuan keempat, itu nanti akan saya umumkan di pertemuan ketiga. Jadi nanti pengumumannya saya berikan di pertemuan ketiga, saya unggah di Google Classroom gitu ya. Berhubung ini nanti masuknya di pertemuan tatap mukanya itu mulainya pertemuan keempat, jadi nanti tim genap akan masuk dulu, kemudian nanti tim ganjil melaksanakannya lewat Zoom, kayak gitu ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Ini terkait mata kuliah statistik dan probabilitas di awal ya. Agar kalian dan saya juga nyaman nanti belajarnya, ada beberapa aturan perkuliahan yang perlu dilaksanakan. Salah satunya yang pertama, usahakan maksimum terlambat 10 menit setelah kuliah dimulai. Jadi misalkan kita mulai jam 10 sesuai dengan jadwal KRS, teman-teman saya beri waktu kesempatan untuk hadir terlambat 10 menit, entah itu pertemuan tatap muka atau melalui Zoom. Itu ya teman-teman. Kemudian mencontek mendapatkan nilai E. Saya tidak suka dengan anak yang mencontek, lebih baik tanya kalau nggak tahu. Karena kalau nggak tanya kan nanti saya jalan ya. Bahasanya seperti itu. Selanjutnya, terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin per hari. Usahakan on time saat kerjakan tugas, pengumpulannya juga. Sebab ini buat pelajaran juga buat kalian ya. Nanti kalau misalkan kalian kerjaan teknik sipil sendiri, itu dibebankan pada kecepatan dan juga ketepatan kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter kalian nantinya kerjakan, kemudian mengumpulkannya juga tepat waktu karena berhubungan dengan uang. Sipil sendiri banyak berhubungan dengan uang, tender-tender seperti itu. Jadi teman-teman saya harapkan on time, mulai dari sekarang belajarnya dimulai dari sekarang ya saat kuliah ini.
Kemudian untuk tugas-tugas nanti by Google Classroom, entah yang tatap muka terbatas atau yang Zoom gitu nantinya ya. Semuanya nanti diunggah lewat Google Classroom. Kemudian untuk ujian, UTS sama UAS, saya tidak memberikan namanya remedial. Jadi usahakan teman-teman ngerjakan tepat waktu dan memang niat untuk ngerjakannya gitu ya. Jadi nggak sampai dapat nilai yang jelek. Saya nggak buka remedial. Kalau mau remedial, silakan ketemu saya di semester selanjutnya. Gitu, mengulangi. Itu ya berarti ya. Kemudian yang keempat, wajib menyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Sebab saya minta tolong ke kalian untuk menyalakan kamera Zoom itu karena saya juga dibebani tugas untuk merecord setiap aktivitas di pelajaran di Zoom itu nantinya diunggah di channel YouTube saya, kemudian itu nanti sebagai tanggung jawab saya melaksanakan tugas saya apa enggak, mengajar benar apa enggak kayak gitu. Jadi beban saya di situ. Nah, kalau misalkan kamera Zoom kalian itu enggak nyala, itu tampilannya ngeblank ya, hitam. Jadi saya semacam ngomong sama tembok. Jadi saya mohon dinyalakan untuk kamera Zoom-nya, jadi recordnya nanti biar bagus gitu. Kemudian yang kelima, menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Jadi entah untuk tatap muka terbatas atau saat pelaksanaan Zoom, saya harapkan teman-teman niat ya untuk belajar. Jadi diawali dari pakaian yang bebas, rapi dan sopan, kemudian didengarkan untuk pelajarannya kayak gitu. Selanjutnya untuk yang terakhir, silakan mengedit nama profil Zoom kalian, diawali dengan NIM-nya, kemudian di underscore nama kalian. Nah, ini nanti untuk nama NIM, usahakan menggunakan nama asli sesuai absen, jangan nama panggilan ya. Sebab berkaca dari beberapa semester sebelumnya saat pelaksanaan Zoom itu, teman-teman yang namanya ya merasa nulis nama, cuma di absen nggak sama, jadi saya ya nggak salah saya juga, jadi nggak saya absen karena nggak sesuai dengan nama di absen gitu. Jadi pas di akhir semester bingung mencari saya, memberi statement ya Bu, saya selalu kuliah tapi kok nggak pernah diabsenkan. Nah ternyata setelah ditelusuri, nama yang ditulis di Zoom sendiri dengan nama yang ada di absen itu berbeda. Kemudian kalau untuk absensi saya selalu membuat dua, absen yang ada di Zoom ini sendiri dan juga absen di Google Form yang sudah saya unggah di Google Classroom. Teman-teman tetap nantinya absen di Google Form tersebut, hanya saja jika perkuliahannya nanti tatap muka daring ya, jadi menggunakan Zoom, saya lebih prefer menggunakan yang di Zoom, bukan yang dari Google Form, Google Classroom gitu. Kenapa? Sebab beberapa kasus itu teman-teman mahasiswa absen di Google Form tapi tidak datang di Google Classroom. Jadi saya lebih menghargai teman-teman yang hadir sekarang daripada teman-teman yang hanya absen menggunakan Google Form. Jadi gini ya, namanya ngajar itu nggak cuma memberikan materi gitu toh enggak, tapi juga beban. Jadi beban moral juga ya. Kalau misalkan pelajarannya itu nggak sampai ke mahasiswa, ke peserta didik gitu. Kalau saya merasa terbebani karena itu nantinya kayak statistik probabilitas ini sendiri itu kan mata kuliah prasyarat, nanti bisa ngambil metode penelitian kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nanti sudah sampai di metode penelitian tapi nggak bisa ngerjakan untuk analisisnya, nah nanti saya yang kena kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya teman-teman tetap hadir perkuliahan, nggak cuma absen di Google Form. Makanya saya tekankan absensi kalau tatap muka seperti ini menggunakan Zoom, saya lebih prefer menggunakan absen yang dari Zoom. Saya tekankan seperti itu.
Oke, ini aturan perkuliahan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan di akhir ya, saya selesaikan dulu ya. Saya masuk ke kontrak kuliah. Jadi ada beberapa nanti materi yang saya berikan untuk semester ini terkait statistik dan probabilitas. Yang pertama ini terkait kontrak kuliah dulu, kemudian ada sedikit pendahuluan terkait statistik dan probabilitas sendiri. Selanjutnya untuk pertemuan yang kedua, kita nanti akan belajar tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik dan non-parametrik itu apa? Sepertinya ini kalau untuk cuma satu kali pertemuan ini kurang, jadi saya buat sampai 2 kali pertemuan untuk pembahasannya. Kemudian di pertemuan keempat, ini nanti kalau misalkan terlaksana ya PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas. Tapi kalau misalkan COVID-nya naik lagi ke level 4, kan balik daring lagi. Jadinya ya untuk populasi dan sampel nanti entah bisa ketemu di kampus atau lewat daring. Kayak gitu untuk pelaksanaannya. Ini populasi dan sampel saya buat di pertemuan keempat dan kelima, sebab nanti tidak hanya satu rumus yang digunakan, tapi ada beberapa rumus. Nanti teman-teman wajib tahu gimana caranya membuat suatu populasi yang nantinya bisa disampelkan. Kemudian di pertemuan ke-6 saya membuat evaluasi materi untuk persiapan UTS. Jadi ini review soal-soal pemanasan sebelum nantinya kalian UTS di pertemuan ke-7. Kemudian untuk pertemuan ke-8 saya akan membahas tentang variabel penelitian. Jadi kalian perlu tahu ini nantinya variabel penelitian. Kemungkinan besar untuk di metode penelitian variabel ini juga akan dibahas. Nah, tapi yang langkah lebih baiknya teman-teman bisa tahu dulu ya di di awal di statistik biar tahu nanti cara mengukurnya itu seperti apa. Kemudian lanjut ke uji asumsi. Nah, di pertemuan ke-9 itu ada uji asumsi. Uji asumsi ini namanya pengujian sebelum nantinya masuk pengujian yang sebenarnya. Pengujian sebenarnya itu seperti yang ada di pertemuan ke-14, ini namanya uji T atau uji F seperti itu. Nah, balik lagi ke pertemuan 10 dulu. Setelah uji asumsi, kita lanjutkan tentang rancangan penelitian. Suatu penelitian itu diawali tolak ukurnya dari rancangan penelitiannya dulu. Karena kalau tidak tahu rancangan penelitian untuk ranah pelaksanaan analisisnya, kemudian pengambilan hasil dan pembahasannya nanti agak kesusahan untuk si peneliti. Jadi kita wajib tahu dulu tentang rancangan penelitiannya gitu. Selanjutnya di pertemuan ke-11 saya akan membahas tentang metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data sendiri ini juga tergantung dari rancangan penelitian ya. Kalau misalkan pakai kuantitatif atau pakai kualitatif, itu nanti metode pengumpulan datanya akan sedikit berbeda. Jadi nggak sama untuk pelaksanaannya. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan coba namanya menyusun kuesioner. Nah, kuesioner sendiri untuk kualitatif dan kuantitatif itu juga sedikit berbeda sebab kuesionernya ya pasti beda ya, karena kualitatif basicnya nanti ke wawancara, kalau untuk yang kuantitatif itu basicnya lebih ke pengumpulan data, jadi kemungkinan untuk pertanyaan-pertanyaannya itu enggak sedetail yang di kualitatif. Kemudian di pertemuan ke-13 ada validitas eksternal dan internal. Mungkin teman-teman baru dengar ini validitas eksternal dan internal. Jadi suatu secara garis besarnya suatu kuesioner itu wajib divalidasi dulu kepada yang ahli ya. Misal kalian penelitian di transportasi bidangnya, kalian mau membuat kuesioner pertanyaan-pertanyaan, nah nantinya harus diujikan dulu, konsultasikan kepada orang yang lebih expert di bidang transportasi tersebut. Pertanyaan kalian ini sudah masuk apa belum? Sebab mengingat kalian kan masih di level sarjana ya, jadi harus konsultasi, harus bertanya ke butuh bimbingan ke level yang lebih tinggi, seenggaknya di level magister kayak gitu. Kemudian yang ke-14 tadi uji T, kalau misalkan sampai nanti juga pakai uji F. Nah, ini nanti saya juga akan mengenalkan softwarenya. Jadi kalau untuk di
statistik sendiri itu software pengujiannya namanya SPSS. Nanti coba teman-teman bisa kepo Google, silakan dicari software SPSS. Kalau nantinya yang belum punya laptop bisa pinjem ke temannya saat di pertemuan ke-14, karena nanti kita akan coba melaksanakan memasukkan data agar bisa muncul nanti UJT ini ya, pengujian data. Nanti datanya dari saya aja, terus kemudian nanti coba diujikan menggunakan UJT atau UJF. Nama softwarenya diingat-ingat SPSS gitu. Jadi pertemuan 14 kita nanti coba main-main dengan software tersebut. Nah, kalau tipenya SPSS sendiri itu ada banyak. Nanti silakan teman-teman mau menggunakan yang mana terserah. Toolsnya yang jelas beda tipe itu enggak ada bedanya, hanya mungkin tampilannya yang lebih ke tampilan yang beda kayak gitu. Itu untuk SPSS. Enteng kok untuk softwarenya nggak berat, nggak semacam AutoCAD untuk gambar gitu enggak. Jadi kalau yang belum punya laptop pinjem ke temannya ya, kayak gitu. Terus kemudian pertemuan ke-15 ini sama dengan pertemuan ke-6, evaluasi materi persiapan UAS. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Itu. Jadi ini sajian materi selama 1 semester nantinya. Ini nanti, teman-teman juga sudah bisa lihat kok di Google Classroom, saya sudah mengunggahnya. Nanti sambil dibaca-baca. Saya kembali ke presentasi. Ini sedikit motivasi buat kalian, bahwasanya kalau ingin sukses itu butuh effort, butuh usaha yang besar, butuh pengorbanan ya, gitu untuk menuju sukses. Jadi saya harapkan teman-teman nggak bosen dengan mata kuliah statistik ini. Saya tekankan nggak bosen, kenapa? Karena statistik sendiri itu banyak baca, banyak dengerin ya. Untuk daring sendiri kan ya agak susah kalau misalkan kita buat berkelompok kayak gitu. Tapi saya harapkan dengan teman-teman mengerjakan tugasnya on time, nanti di tiap pertemuan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya juga masih coba-coba juga setiap semesternya gimana caranya membuat suasana kelas itu jadi hidup walaupun menggunakan media Zoom kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian yang presentasi kayak gitu susah juga kan sendiri-sendiri ya Zoom-nya dari rumah sendiri-sendiri, nanti presentasinya juga ya agak susah juga. Nanti saya coba sambil ke belakang dicoba-coba nanti gimana enaknya. Nah, jadi teman-teman butuh usaha. Ingat teknik sipil sendiri itu kerjaannya itu nggak cuma dengerin, ngitung-ngitung gitu tuh enggak, tapi juga praktek. Nanti teman-teman mulai semester 3 ya. Kalau sudah ketemu mekanika tanah 2, berarti tandanya teman-teman mahasiswa diwajibkan untuk praktikum gitu. Mulai capek. Jadi nggak cuma teori tapi juga ke prakteknya. Saya masuk ke awalan pendahuluan materi terkait statistik dan probabilitas. Ini masih awal banget, jadi hanya ingin mengetahui dulu artinya, pengertiannya gitu. Apa sih sebenarnya perbedaan statistika dan statistik? Kadang teman-teman kan pernah dengerin ya statistika, kemudian statistik ini sebenarnya ada bedanya. Jadi statistika dan statistik itu bedanya, kalau statistika itu ilmunya, ilmu yang berkenaan dengan data kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mempelajari lebih dalam tentang statistika itu data-data, ilmu yang tentang datanya itu nanti aplikasinya biasanya kerja di kantor statistik itu ya. Dan ada juga prodi di Brawijaya itu statistika ini ada. Terus kemudian kalau statistiknya itu merupakan datanya. Jadi nanti teman-teman belajar tentang datanya ini, data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang datanya ini, gimana caranya mengolahnya, menganalisisnya kayak gitu.
Makanya kegunaannya saat di metode penelitian itu untuk menganalisis, untuk mengerjakan hasil penelitianmu, hasil penelitian yang dari tempat penelitian gitu ya, cara ngolahnya nanti di pembahasannya di bab 4-nya itu seperti apa. Nah, kita masuk di arti, fungsi, dan tujuan statistik. Statistik sendiri itu kan sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan. Jadi gimana caranya kita nanti mengumpulkan data tersebut, kemudian cara menganalisisnya, selanjutnya menarik kesimpulan dari setelah menganalisis, kemudian kita mengkaitkan juga dengan menganalisis ini berarti kita mengkaitkan hasil penelitian kita dengan jurnal terdahulu, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini bisa diperoleh kayak semacam membandingkan ya. Jadi penelitian kita itu lebih preferer ada kemajuannya enggak dengan jurnalnya yang terdahulu. Kayak gitu. Berdasarkan data-data yang berupa angka dengan menggunakan asumsi tertentu. Jadi datanya kalau kita misalkan menggunakan statistik itu biasanya berupa angka, bukan berupa wawancara kayak gitu ya. Kalau kualitatif kan lebih ke penarikan kesimpulannya menggunakan kata-kata. Jadi kita menyimpulkannya menggunakan kata-kata. Kalau yang ini biasanya lebih ke kuantitatifnya. Kemudian kita kalau membahas fungsi itu berarti statistik secara deskriptif dan statistik secara inferensial. Nah, apa sih statistik deskriptif dan statistik inferensial? Nah, ini tugasnya kalian. Nanti silakan cari tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Minggu depan kita comparekan dengan materi statistik parametrik dan non-parametrik. Karena kalau kalian tidak tahu apa sih statistik secara deskriptif dan statistik secara inferensial, nantinya untuk masuk ke materi statistik parametrik dan non-parametrik, kalian juga ngeblank ya, agak kesusahan. Jadi sambil jalan, sambil belajar, saya juga mempersiapkan materinya. Jadi saat nantinya saya memberikan materi statistik parametrik dan non-parametrik, kalian nggak ngeblank. Sudah ada bayangan, oh ibu ngomong tentang ini, rule-nya, tahapannya sudah tahu, kayak gitu. Ini namanya mahasiswa, kalian yang aktif bukan hanya dosennya ya, kayak gitu. Ini bukan SMA lagi. Nah, ini yang tugasnya tadi. Jadi setelah mencari statistik deskriptif dan inferensial, teman-teman juga mempersiapkan bahan diskusi untuk minggu depan itu terkait statistik parametrik dan non parametrik. Gitu. Itu juga perlu disiapkan, itu ya teman-teman ya. Ini untuk pertemuan kita di awal. Silakan jika ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait yang pertama aturan perkuliahan, kemudian yang kedua tentang jabaran mata kuliah 1 semester, kemudian tadi terkait tugasnya tadi, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Yuk, silakan. Ada tanya? Yuk, silakan teman-teman. Kalau mau bertanya. Selamat pagi Bu, dari saya Bu ingin bertanya Bu. Oke, baik, silakan. Atas nama Yohanes Rizkia Bu, mau bertanya apakah untuk tugasnya Bu bisa dicari dari narasumber apa saja Bu? Oh ya, jadi untuk buku pegangan, saya terserah kalian, ada banyak buku pegangan tentang statistik dan probabilitas, silakan nanti coba cari sendiri, e-booknya ada banyak kok di Google. Nah, kemudian sumbernya terserah, bisa dari jurnal atau dari buku tersebut, e-book tersebut, terserah kalian yang aktif mencari, itu ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain. Silakan, saya buka sesi tanya jawab ini, dimanfaatkan ya, mumpung pas di awal ini.
Yuk, silakan. Nggak ada yang tanya. Jadi nanti jangan lupa dicari ya tadi pengertiannya, kemudian apa namanya, ya bacaannya lah pokoknya tentang statistik parametrik dan non parametrik, kemudian deskriptif dan inferensial tadi coba dicari juga itu ya. Bener nih, tidak ada yang tanya lagi? Oke, mungkin perbandingan tugas ya. Untuk UTS, UAS, dan tugas sendiri, saya buat tugasnya 40, kemudian kalau untuk UTS dan UAS saya buat 30-30. Nah, untuk absensi, ini nantinya kalau misalkan nilaimu ada yang kurang, saya bantu dari keaktifan absensi kalian. Jadi kalau sering masuk, ya nanti akan beda yang sering bolos. Gitu. Jadi bisa mendukung nilaimu nanti. Nggak banyak bantunya, cuma ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Gitu. Terus untuk kesempatan bolos, untuk semester-semester sebelumnya saya buat 3 kali. Cuma kalau untuk yang sekarang saya buat 2 kali, karena saya buat 3 kali itu teman-teman malah banyak, lebih sampai 5 kali nggak masuk, kayak gitu banyak. Jadi saya harapkan apa namanya, nggak masuk itu izin itu soalnya kalau di Unitri sendiri dibilang alfa, jadi usahakan memang kalau izin itu memang benar-benar izin itu antara izin kemudian alfa sakit itu nggak ada bedanya, dianggap nggak masuk kayak gitu. Jadi usahakan kalau memang benar-benar nggak apa ada kepentingan itu baru nggak masuk gitu ya. Jadi susah juga untuk ngitungnya nanti. Gitu. Nah, itu aja tambahan dari saya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Yuk. Silakan. Tidak ada pertanyaan ini. Ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan nanti materi yang sudah saya berikan ini bisa diunggah di Google Classroom dan tetap absen ya. Gitu. Kemudian kita ketemu minggu depan dan jangan lupa nanti coba dicari statistik deskriptif dan inferensial, kemudian parametrik dan non parametrik. Coba dibaca-baca, dicari biar minggu depan saya saat menyampaikan nyambung gitu ya teman-teman ya, dan ada muncul banyak pertanyaan. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Salam. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.